Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. It doesn't seem fair. Sumpah, aku nggak peduli banget sama namanya Valentine. Ya, tepat 14 Februari kemarin, konsentrasiku cuma terus menonton ulang trailer terbaru dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Entahkah ini akan membuat kalian bersenang hati atau tidak, karena dari trailer ini, beberapa teori fans akhirnya mulai terungkap kebenarannya. Ada dua versi trailer. Yang pertama, trailer resmi yang diunggah Marvel Entertainment di YouTube, dan versi TV spot Super Bowl. So, mari kita kupas keduanya. Di awal trailer ini kita sama-sama melihat Stephen Strange yang tampaknya terjebak di sebuah mimpi yang sama dan terus berulang. Terlihat bangunan Senton Soundroom yang perlahan berubah menjadi debu dan tertarik ke atas. Sekelilingnya hanya ada tanah kosong dengan serakan dedaunan, serta sekeliling tersebut pun tertutupi kabut nan pekat. Mendengar dari ucapan Strange, ini bukanlah Senton Soundroom yang kita kenal, yang dalam trailer ini bisa saja mimpi yang sedang dialami Strange belakangan ini. So, apakah arti dalam mimpi tersebut? Kenapa Strange terus mimpi buruk yang berulang? Ini tentu ada hubungannya dengan rusaknya realitas, terutama yang terakhir di event No Way Home kemarin. Gerbang multiverse akhirnya terbuka akibat ulahnya. Lalu, jika ada yang bertanya, bukankah Strange sudah mengendalikannya dan mereka yang telah datang dari universe lain pun akhirnya kembali kan? Seperti halnya yang sama-sama kita saksikan dalam ending Spider-Man No Way Home. Ya, itu benar. Tapi mungkin saja hal itu sifatnya hanyalah sementara. Ibarat sebuah kaca yang pecah. Meski bisa disambung kembali, tetap saja kaca tadi sejatinya sudah tidak lagi utuh dan sempurna, dan serpihan kaca halus sudah berserakan entah kemana atau mungkin tertinggal di universe-nya Tom Holland atau universe-nya Doctor Strange kemarin. Nah, ini jadi refleksi atas mimpinya Strange. Dia pun akhirnya terus dihantui. Banyak hal yang ternyata akibat rapalan mantra dan beberapa tindakan Strange menggunakan magic power-nya ternyata berdampak panjang. Terlebih, Strange bukanlah satu-satunya yang sudah merusak realitas kan? Ada Wanda dan juga Loki. Lalu, kita melihat gerbang Senton Soundroom terbuka. Oke, ku ingatkan dulu, jangan sampai nyebutin The Demit itu. Udah, cukup. Ini udah tahun 2022, udah. Ya, tapi kalau diperhatikan lagi, pintu tersebut berbeda dengan Senton Soundroom yang kita kenal. Dan dari sini, suasana horor pun makin berasa. Sesaat kita pun melihat tangga di dalamnya seperti menjulang ke atas tanpa batas. Kemungkinan ini adalah Senton Soundroom di universe yang berbeda, atau lagi-lagi ini hanyalah gambaran dari mimpi Strange saja. I dreamed the same dream. Next, kita melihat kamar Touch yang sepertinya dibombardir oleh bom atau serangan dari atas. Entah datangnya dari siapa, justru ini mengarah ke sosok yang ingin menghancurkan Mystic Earth yang sudah menelurkan banyak magic monster di sana. Apakah sosok itu adalah Wanda? Jika iya, apakah benar Wanda yang kita kenal selama ini, atau justru varian Wanda? Karena dalam trailer ini sepertinya tidak hanya Strange saja yang memiliki banyak varian, tapi Wanda pun demikian. Dan awas terkecoh, karena bisa saja teori fans yang beredar sebelumnya mengatakan Wanda alias Scarlet Witch adalah villainnya bisa jadi mengarah ke varian Wanda. Oke, di scene berikutnya terlihat America Chavez tengah menghadapi serangan dari multiverse monster. Namun yang mencuri perhatianku justru akhirnya dalam trailer ini kita bisa melihat sama-sama seberapa besar peran dan kekuatan America Chavez. Terlihat sebuah portal dimensi berbentuk bintang yang mana itu tercipta dari kekuatan yang dimilikinya. Chavez memiliki multiversal power yang membuatnya dapat dengan mudah melintasi tiap universe yang ada. Sekian detik setelah scene tersebut, tampak seseorang sedang berputar-putar dan terhisap ke dalam lingkaran atau sesuatu yang tampaknya adalah gerbang multiverse. Dan kalau diperhatikan perlahan-lahan, itu adalah The Doctor Strange.
Dan dilanjutkan ke scene di saat Doctor Strange akhirnya terbangun dari mimpi buruknya. Yang lagi-lagi, jika beberapa scene tadi memang benar kejadian yang dialami dalam mimpi Strange, kemungkinan konflik cerita Doctor Strange in the Multiverse of Madness bisa jadi tidak hanya antar universe saja, tapi melainkan antara dunia nyata dan dunia mimpi. Oke, scene berikutnya, Doctor Strange akhirnya menyadari ulahnya kemarin, sudah membuat multiverse bukan hanya jadi mimpi buruk untuk dirinya, tapi juga semesta tanpa pengecualian. Dan di sini dirinya harus segera memperbaiki. Tampak Strange menggunakan kekuatannya untuk memproyeksikan beberapa universe yang akhirnya saling terhubung satu dengan yang lain dengan jumlah yang banyak. Bola-bola merah menyala tersebut bisa jadi universe yang tengah porak-poranda karena gerbangnya sudah hancur dan akhirnya membuka jalan tak berujung, di mana siapapun dari universe tersebut bisa melintasi universe yang lain. Nah, di scene berikutnya tampak ada perdebatan atau lebih tepatnya ungkapan kekesalan Wong terhadap tindakan Doctor Strange. You cannot control everything, Strange. Wong semula sudah mengingatkan Strange untuk tidak menggunakan mantra kecil penghapus ingatan ketika membantu Peter Parker, karena kesalahan kecil saja akan berdampak sangat besar. Dari sulih dialog Wong, di sini perannya untuk mengingatkan kembali bahwa seberapa besar kekuatan yang dimiliki Strange, tetap saja ia tidak bisa mengendalikan segalanya, termasuk yang berkaitan dengan multiverse. Hal ini tampaknya berkaca dengan kejadian yang dialami oleh Peter Parker. Peter tidak akan bisa mengendalikan itu semua dan harus ada yang membantunya untuk mengendalikan dan memperbaikinya. Makanya muncullah para Spider-Man universe lain, Spidey Tobey dan Spidey Andrew yang membantunya. Dan di film kedua Doctor Strange, Strange pun tidak bisa mengendalikan atau memperbaiki semuanya sendirian. Harus ada yang membantunya selain America Chavez tentunya, dan bahkan bala bantuannya pun justru harus jauh lebih besar ketimbang yang ada di No Way Home kemarin. Oke, masih dengan dialog Wong, ini pun melanjutkan tentang rusaknya gerbang antar universe. Dan pada akhirnya entah siapa yang sudah melewati multiverse, mungkin saja gerbang tersebut beberapa sudah tertutup, tapi ada gerbang lainnya yang tak terhingga jumlahnya, mungkin masih terbuka dan jadi lintasan untuk siapapun bisa datang. Nah, dari scene pernikahan Kristen Palmer sepertinya dengan pria kulit hitam, tentunya bukan dengan Doctor Strange. Dan dilihat dari scene ini, harusnya hari itu menjadi momen sakral untuk Palmer, tapi semua berubah jadi bencana. Dan tampaknya itu adalah hari pertama kekecauan kembali dimulai. Orang-orang berlari ketakutan untuk menghindari sesuatu yang besar kemungkinan itu disebabkan oleh para kawanan monster multiverse yang telah datang. Salah satunya adalah Gargantos. And we'll walk through it. Ya, kemudian di scene berikutnya percakapan antara Strange dengan Wanda berkaitan tentang pertanyaan Strange tentang multiverse. Dan jawaban Wanda kembali mengingatkan kita tentang yang terjadi di Westview. Tindakan Wanda berdampak akan ketidakstabilan realitas dan itu bisa jadi ada hubungannya dengan multiverse. Oke, scene berikutnya kembali ke kamar Touch. Tampak sekumpulan orang di sana dan termasuk salah satu makhluk mirip Minotaur yang dikenal dengan nama Rintrah. Ya, Rintrah sendiri adalah karakter pendukung Doctor Strange dalam komik dan entah seberapa besar perannya di sini. Tapi mengingat kemarin sempat beredar action figure Rintrah, sepertinya makhluk tersebut punya porsi yang besar di sini, khususnya untuk membantu melindungi kamar Touch dari serangan. Believed it was dangerous. Kemudian di scene Mordo mengomentari tindakan Strange yang telah menodai realitas sejak ia mengalahkan Dormammu sampai saat Strange menggunakan rapalan mantra Runes of Call di No Way Home. Akhirnya membuat Mordo pun harus bertindak tegas dan memberikannya hukuman. Strange mungkin dianggap kriminal yang sudah membuat universe kacau balau. Nah, di scene selanjutnya Strange pun akhirnya dipaksa untuk diadili. Tangannya diborgol dengan sebuah borgol mekanik canggih. Ia pun dikawal para Ultron atau Iron Legion milik Tony Stark, meski dengan tampilan yang agak berbeda dari sebelumnya. Ya, aku yakin melihat Iron Legion atau Ultron ini, kawan-kawan langsung terfikirkan tentang sosok Iron Man. Para Iron Legion tadi milik Iron Man. Tidak sah rasanya kalau robot-robot tersebut bergerak tanpa perintah pemiliknya sendiri. Ya, masih belum bisa dipastikan. Tapi jikapun iya, berarti ada peran Iron Man universe lain di sini. So, siapakah dia? Bisa jadi dia adalah Tom Cruise, seperti rumor yang berkumandang sampai detik ini. Dan di sini nih mungkin membuat siapapun di antara kalian akan terpelongo. Teori fans selama ini tampaknya bisa dibenarkan. Di sebuah ruangan yang cukup besar, di mana tampak beberapa kursi berjajar yang menegaskan kalau kursi-kursi tadi diisi oleh mereka-mereka yang berperan selayaknya TVA, mengawasi dan melindungi alam semesta dan orang-orang atau siapapun yang tengah merusaknya. Dan yang dimaksud adalah
Illuminati. Ya, karena diperjelas saat seseorang pria dengan kepala samar tapi kelihatan itu botak, tentu bukan Deddy Corbuzier. Dimana terdengar suara tidak asing buat kita semua, khususnya fans X-Men sejak lama. Yap, the one and only Profesor X yang diperankan Patrick Stewart. So, dengan begini tanpa harus dibantah lagi, Illuminati beneran debut di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan beberapa anggotanya adalah Profesor X, kemudian Reed Richards yang mungkin saja ada di film ini, dan yang jadi rumor sampai sekarang ini adalah Iron Man versi Tom Cruise. We should tell him the truth. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian scene di mana Strange dan America Chavez terjatuh ke jurang atau apalah itu, karena tepat di bawah mereka terlihat seekor binatang menyerupai dinosaurus. Yang mungkin saja mereka berdua sedang terjebak melintasi antar dimensi waktu, termasuk waktu lampau di mana dinosaurus belum punah. Atau bisa jadi tempat yang mereka lintasi itu adalah Savage Land, yang dalam komik Marvel, Savage Land tercipta 200 juta tahun lalu oleh ras alien Nuali. Silahkan baca komiknya di Marvel Mystery Comics issue 22 yang dirilis Juni 1941. Dilanjutkan efek kepala bak puzzle atau blok yang ini diakibatkan dari perjalanan lintas dimensi yang dilalui oleh Strange dan Chavez, seperti hal yang pernah terjadi di saat Doctor Strange pertama kali bertemu dengan Ancient One di kamar Touch. Oke, kalau kalian sudah melihat teaser Doctor Strange in the Multiverse of Madness beberapa waktu yang lalu, kita ada melihat dua Doctor Strange, satu Doctor Strange dan satu lagi kita sebut dengan Doctor Strange Supreme. Nah, ini harus diralat. Doctor Strange varian yang muncul di sini selain Defender Strange adalah Sinister Strange. Oke, jadi namanya Sinister Strange. Oke, next, di scene berikutnya. Ini yang jadi perhatianku, sosok Summer dengan kekuatan dahsyat berwarna api keemasan sedang melawan Wanda, yang akhirnya mengarahkan kita ke beberapa karakter. Antara itu adalah Captain Marvel, Monica Rambeau, Nova, Human Torch, atau itu justru Iron Man Tom Cruise. Nah, menurut kalian siapa sosok Summer yang ada di scene tersebut? Coba share di kolom komentar deh. Oke, lanjut. Di scene yang lain dibarengi sulis suara Wanda yang mengatakan Strange sudah melanggar aturan. Ada terdapat monumen patung Doctor Strange yang menurutku itu adalah patung Defender Strange, yang mana Doctor Strange yang muncul di scene ini sedang melintasi dimensi atau universe-nya Defender Strange. I do it, I become the enemy. Nah, dilanjutkan scene Scarlet Witch dengan Wanda yang hanya mengenakan kaos biasa di rumahnya, rumah yang sama dengan rumah WandaVision di Westview. Lalu di scene lain, percakapan antara Scarlet Witch dengan Doctor Strange yang ini pun menjebak kita antara meyakini diri nih kalau Wanda adalah villain utama film ini atau justru dia adalah musuh yang salah. Itu masih jadi teka-teki tentunya. Nah, dilanjutkan pertarungan Mordo dengan Strange yang masih dalam kondisi terborgol, kamar Touch yang mulai hancur, America Chavez yang tengah melawan sesuatu dengan pukulan berkekuatan besar, kemudian Wong yang tengah dihadapkan dengan monster Multiverse Gargantos, kemudian close up Wanda dengan kepala dipenuhi darah yang posisinya hampir persis dengan scene di saat dirinya mencapakan Monica Rambeau keluar dari Westview, dan scene terakhir di trailer ini, Defender Strange yang entahkah akhirnya berubah jadi zombie Strange atau mungkin itu adalah Nightmare. Karena kalau dilihat dari outfit yang dikenakannya, itu adalah pakaian dan jubah yang sama dengan Defender Strange kenakan. Dan kalau kawan-kawan melihat TV spot Super Bowl-nya, terlihat kalau Strange akhirnya berubah jadi zombie. Dan tidak hanya Strange, dalam TV spot pun Wanda di Westview akhirnya berubah jadi zombie Wanda. Seperti yang pernah diperkenalkan dalam serial animasi What If. Ya, jujur aja ya, kalau bisa teriak ya teriak. Trailer ini jadi saksi kalau teori fans itu nggak bisa dianggap isapan jempol doang. Berulang kali benar soalnya. Meski nggak sedikit juga yang akhirnya terbantahkan. Salah satunya si The Demit itu. Aku optimis dengan hasil akhir film Doctor Strange in the Multiverse of Madness di tangan Sam Raimi. Ramuan horor khasnya kayaknya emang nggak bisa dianggap main-main di sini. Dan kita tunggu saja. Biasanya ada banyak TV spot dan trailer baru lagi menjelang penayangan global Mei mendatang. Ya mudah-mudahan nggak PPKM massal ya. Ya kita lihat nanti aja lah. Kalau sempat PPKM massal ya udahlah, salahin aja si Opung itu. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif dan jangan lupa jaga jarak.